Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kemudahan untuk salat Jumat datang tepat pada waktunya. Mudah-mudahan persiapan-persiapan juga dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Memakai minyak wangi, mandi sebelumnya, wudu, berjalan kaki dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena persiapan di dalam Islam bagian dari ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mempersiapkan bulan Ramadan dengan puasa-puasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan iman dan takwa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya bertambah dan selalu bertambah. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Apalagi bekal yang terbaik untuk mengarungi bulan Ramadan dengan takwa. Sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian itu bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46 Allah menyampaikan tentang pentingnya dan wajibnya persiapan. Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat fisabilillah, berjihad, tentulah mereka mempersiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk jihad fi sabilillah. Di bulan Ramadan kita juga berjihad atas hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang ketika dipanggil untuk berperang, di pertama kalinya dipanggil mereka enggan, mereka sungkan, mereka bermalas-malasan. Mengapa? Dengan dalih tidak ada persiapan. Padahal sebagai seorang yang kuat, orang yang mampu, bertenaga, mempunyai fisik yang prima, otomatis dipanggil untuk berjihad fisabilillah, harusnya sudah siap. Begitu juga bagi kita yang hari ini fisiknya kuat, sehat badannya, kemudian berakal balik, mukim, tidak safar, bagi kita juga demikian, wajib untuk berpuasa 29 hari di bulan Ramadan. Tetapi ternyata ada juga yang tidak mempersiapkan dirinya. Akhirnya apa? Lemah di pertengahan jalannya. Mungkin tidak hanya lemah di pertengahan jalannya, di awal-awal saja sudah mulai melemah karena tidak ada persiapan-persiapan yang kuat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana persiapan para salafus saleh, generasi terbaik, generasi yang dididik oleh Nabi SAW. Mereka mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Di dalam kitab Lataif al-Ma'arif
kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahra Ramadan. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Agar apa? Dipertemukan dengan bulan Ramadan. Summa yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Mereka para generasi salaf berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan. Untuk apa? Diterima amal-amal solehnya selama bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tindakan mereka ini atas apa sebetulnya? Karena kerinduan, kecintaan, dan mengakui dosa-dosa yang begitu banyaknya. Dan para sahabat mereka tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembakaran, bulan yang dimana dosa-dosa diampuni, sedekah-sedekah dilipat gandakan, kemudian sholat-sholat juga dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla berlipat-lipat, bacaan Al-Quran juga berlipat-lipat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling utama adalah persiapan taubatan nasuha. Mengapa? Karena dosa-dosalah yang membuat kita semuanya ini berat melakukan ibadah-ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 3 hadis yang sama. Kemudian dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang di siang harinya di bulan Ramadan ia berpuasa karena iman dan karena mengharap pahala Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada sebagian di antara kita yang mampu di siang harinya untuk berpuasa khusyuk, mengawali dengan sahur kuat, subuhan kuat, kemudian melanjutkan dengan iktikaf di pagi hari kuat, sedikit membaca tilawah Al-Quran kuat, sore hari menahan dari lapar dan haus kuat, menahan dari kotoran-kotoran dari lisan-lisan kita ini juga kuat. Tetapi kalau sudah ba'da maghrib tiba, isya mulai malas, mulai enggan untuk pergi ke masjid dengan banyak alasan. Imamnya bacaannya terlalu lama, rakaatnya terlalu lama, jumlah rakaatnya juga tidak sesuai dengan fikrah pemikirannya. Ada saja alasannya. Kenapa? Karena itulah dosa-dosa yang membuat dia itu enggan untuk melakukan ibadah-ibadah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian dari Imam Bukhari, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia mendirikan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan karena iman, karena mengharap pahala Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ada orang yang memang betul-betul kuat, 10 hari pertama masih di shaf yang pertama, kemudian 20 hari juga masih kuat, siang malam dia tadarusan kuat, ada infak kuat, kemudian dia juga melanjutkan mentadaburi Al-Quran, tilawah Al-Quran, sudah 2/3 bacaan dia kuat. Tetapi kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sudah 10 hari terakhir menjelang detik-detik ditinggalkannya Ramadan, iman dan Islamnya, takwanya mulai menurun, mulai melemah. Berpikiran bagaimana jualan kainnya yang begitu laris, bagaimana mempersiapkan parselnya, dia sudah mempersiapkan bagaimana THR-nya, bagaimana dia mempersiapkan mudiknya dengan keluarga, bagaimana merental kendaraan-kendaraannya. Akhirnya di penghujung titik-titik klimaks di bulan Ramadan dia lemah. Karena apa? Dosa-dosa yang ia lakukan dan tidak adanya persiapan-persiapan. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sama, Abu Hurairah dan
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan derajat hadis yang sahih. Nabi mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang di malam-malam harinya, malam-malam Lailatul Qadar, menghidupkannya dengan beribadah kepada Allah karena iman dan karena mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ada orang-orang yang ternyata karena persiapannya kuat, dia bertobat kepada Allah, imannya sampai di penghujung bulan Ramadan. Ia menangis dengan sendu-sendunya. Karena apa? Ditinggalkan kekasihnya, ditinggalkan tamu bulan Ramadan yang syahrul Quran. Dia merasa belum apa-apa melakukan ibadah. 1 juz, 2 juz, 30 juz yang ia baca masih merasa kurang. Mungkin 2 kali khatam juga kurang, 3 kali khatam kurang. Karena apa? Imannya sampai, takwanya sampai. Dia tidak memikirkan dunia, dia memikirkan masjid ibadah, masjid ibadah. Tidurnya hanya sedikit. Dia bahkan mencari masjid-masjid yang sedikit sekali ada lahwun, tidak ada gojekan-gojekannya, tidak senda gurunya, murni ibadah. Dia mencari masjid-masjid yang ada iktikafnya, yang panitianya mempersiapkan diri di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berapa kali kita ini melakukan ibadah bulan puasa? Berapa kali kita ini bertemu dengan bulan Ramadan? Adakah terbersit di antara kita untuk mempersiapkannya jauh-jauh hari? Atau adakah di antara kita yang merasa bulan Ramadan biasa-biasa saja? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza liman ittaqa. Maka khatib juga mempersiapkan diri dengan baik agar apa? Ramadan menyambut kita dengan baik. Inputnya kita ini kotor, outputnya itu bersih. Sebagaimana pengusaha-pengusaha laundry menerima baju-baju kotor, kain-kain kotor, celana kotor, dibersihkan di bulan Ramadan, dibersihkan di mesin cuci, kemudian dia keluarnya dalam keadaan disetrika, wangi, bersih, siap dipakai. Mudah-mudahan apa yang menjadi persiapan-persiapan baik itu finansial kita, iman dan takwa kita betul-betul Allah kendalikan, Allah tingkatkan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Aqulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamda kulluhu lillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum summa tubu ilaihi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada persiapan yang lainnya yang mana di antara kita mungkin sudah bersiap-siap, mempersiapkan bekal makanan, mempersiapkan alarm-alarmnya untuk bangun imsak, mempersiapkan sedekah di bulan Ramadan. Tetapi ilmu yang paling utama, yakni agar apa? Puasa kita ini tidak sebagaimana puasanya anak-anak. Sudah berapa kali kita ini berpuasa Ramadan? Jangan sampai hanya begitu-begitu saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilal sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar saja, dan berapa banyak orang yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah hanya mendapatkan begadangnya saja.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling utama bagi kita yang sudah dewasa, yang sudah berkali-kali Ramadan, menjaga apa? Menjaga lisan kita. Jangan sampai kita ini berbuka justru berbukanya dengan dagingnya manusia. Bagaimana bisa berbuka dengan dagingnya manusia? Kata Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, yakni orang yang mengatakan kedustaan, fitnah, ghibah, menggunjingkan tetangganya, menggunjingkan keluarganya, menggunjingkan saudara tetangganya, dialah orang yang berbuka dengan bangkainya saudaranya sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan bodoh, maka Allah tidak membutuhkannya ia meninggalkan makanan dan minumannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah bekal kita untuk puasa, juga puasa lisan kita. Karena bagaimanapun kita sudah tahu orang-orang hebat terdahulu, dia bisa menahan hawa nafsunya, dia tirakat, dia mempunyai laku-laku. Begitulah Islam juga demikian. Kita mempunyai hal yang hebat, yakni puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keutamaan-keutamaan daripada bulan-bulan Ramadan yang sebelumnya. Di hari Jumat, hari yang barokah, maka mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk memperbaiki ibadah-ibadah kami, memperbaiki zikir-zikir kami, memperbaiki puasa Ramadan kami ya Allah. Dan tambahkanlah ilmu yang bermanfaat, tambahkanlah hikmah dalam segala amal-amal soleh kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau gelincirkan kami ya Allah dengan cinta dunia di pertengahan bulan Ramadan ya Allah. Jangan Engkau palingkan kami ya Allah dari cinta dunia di akhir-akhir bulan Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami ya Allah untuk menikmati lezatnya iman dan Islam ya Allah. Kuatkanlah badan kami ya Allah untuk membangunkan anak dan istri-istri kami ya Allah. Dan berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk mendengarkan majlis-majlis taklim, ceramah-ceramah di bulan Ramadan. Dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.